Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan hari Senin tanggal 3 Rajab tahun 1442 Hijriah. Pada kesempatan ini insyaallah akan disampaikan materi tentang yakni 7 keutamaan sifat dermawan. Insyaallah pada pertemuan ini ada 3 hal yang akan disampaikan. Yang pertama, apa pengertian dari sifat dermawan menurut Islam? Kemudian terdapat dalam surah dan ayat berapa dalil tentang sifat dermawan? Dan yang ketiga, yakni bagaimana konsep sifat dermawan yang terdapat dalam surah Al-Lail, ayat 5 sampai dengan ayat 7 beserta tafsirnya. Baik, jamaah rahimakumullah, sebagian para pakar ahli bahasa bahwasanya dermawan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sakhaw, as-sakhaw. Sebagaimana dalam kamus-kamus bahasa Arab, diantaranya kamus Al-Mu'jamul Wasit, yang disebut dermawan adalah secara bahasa suatu sifat antara pelit dengan boros, jadi berada di tengah-tengah, itu dermawan. Adapun secara istilah, yaitu memberikan bantuan kepada sesama yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan apapun, lillah ibtigha'a mardatillah. Bahkan sebagian pendapat sifat dermawan ini sangat identik dengan seseorang yang memberi tanpa diminta. Beda dengan orang yang baik.
Kalau orang yang baik itu terkadang dia baru memberi ketika diminta. Nah, kalau dermawan ini tanpa diminta terlebih dahulu dia memberi. Nah, itu dermawan. Tepat sasaran. Nah, itu diantaranya. Jamaah rahimakumullah, dalam kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi halaman 120 dalam pasal ke-10 menjelaskan as-sakha'u khuluqul muslim. Dermawan itu merupakan akhlak dari orang Islam. Artinya kalau ditarik kesimpulan, ciri atau karakteristik muslim itu pasti dermawan. Berarti kalau ada seseorang yang mengaku dirinya muslim tetapi belum atau bahkan tidak memiliki sifat dermawan, berarti dipertanyakan status muslimnya. Ini kalau melihat merujuk dalam kitab Minhajul Muslim, as-sakha'u khuluqul muslim. Jamaah rahimakumullah. Baik. Pada dasarnya banyak sekali dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan sifat dermawan, bahkan anjuran untuk memiliki sifat dermawan. Di antaranya Surah Al-Insan ayat 8 sampai 9, Al-Baqarah ayat 272, Al-Isra ayat 26 sampai 27, At-Taghabun ayat 17, Al-Munafiqun ayat 10, Al-Hadid ayat 10, Saba ayat 39. Insyaallah pada kesempatan ini akan disampaikan dua surah, yaitu surah Al-Insan ayat 8 sampai 9, kemudian surah Al-Lail ayat 5 sampai dengan ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Sebagian besar para ulama ahli tafsir, baik itu dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Maraghi, At-Tabari, kemudian dalam tafsir Jalalain, ini bisa ditarik kesimpulan ayat ini memberikan isyarat, menunjukkan kepada umat muslim pada khususnya agar mereka memiliki sifat dermawan. Di antara ciri orang yang dermawan adalah wa yut'imuna at-ta'am 'ala hubbihi, suka berbagi. Kalau di sini memberikan makanan, ala hubbihi didasari cinta kepada siapa? Miskin wa yatim wa asira. Orang miskin, yatim. Dan karakteristik orang yang dermawan, innama nut'imukum liwajhillah, dalam memberi apapun bentuk bantuannya itu liwajhillah, ai ibtigha'a mardatillah, ya, yang menjadi motif tujuan dia memberi bantuan berbentuk apapun itu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk dipuji atau bahkan mendapatkan pujian, tidak. Liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura,
tidak mengharapkan imbalan dan ucapan terima kasih. Jamaah rahimakumullah, dalam surah Al-Lail ayat 5 sampai dengan 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Wa ruwiya Ibnu Mas'ud anna hadhil ayah nuzilat fi Abi Bakr radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud menyampaikan, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ayat ini diturunkan berkaitan dengan sosok sahabat Nabi, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa fi Umayyah yang mana pada masa itu Abu Bakar As-Siddiq menebus, membeli seorang hamba sahaya yang bernama Bilal, yang pada masa itu masih berada di tangan kekuasaan, yaitu Abu Sufyan kalau tidak salah. Dibeli. Fashtarahu Abu Bakar wa fi zamanih 10 awraq, sangat luar biasa ya. Kemudian dibebaskannya. Jamaah rahimakumullah, fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa a'ta yang memberi, kemudian wasaddaqa wattaqa bertakwa. Dalam tafsir Al-Mawardi juz 6 halaman 287, yang dimaksud a'ta di sini ada 3 makna. Yang pertama, man badzala malahu, orang yang memberikan hartanya. Ini penyampaian dari Ibnu Abbas. Kemudian yang dimaksud a'ta di sini adalah ittaqa maharimallah, takut terhadap apa yang diharamkan oleh Allah. Ini menurut Imam Qatadah. Kemudian yang ketiga, makna dari a'ta di sini adalah ittaqa al-bukhl, takut terhadap sifat bakhil. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, jaminan dari Allah adalah mereka yang mampu berbagi, kemudian takut terhadap apa yang diharamkan oleh Allah, takut terhadap sifat bakhil, kemudian wasaddaqa bil husna, membenarkan kepada tauhid kepada Allah, meyakini, membenarkan ucapan kalimat la ilaha illallah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ad-Duha. Maka jaminannya fasanuyassiruhu lil yusra. Yang dimaksud dengan fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan memberikan kemudahan kepada orang tersebut, yaitu lil yusra, terhadap kebaikan. Bahkan kata menurut Zaid bin Aslam dalam tafsir Al-Mawardi, dimudahkan lil jannati, untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan fasayassiru lahu asbabal khair was-silah hatta yashal alaihi fi'laha. Allah akan memberikan kemudahan bagi orang tersebut untuk melakukan berbagai macam amal-amal kebaikan.
Sangat luar biasa. Jamaah rahimakumullah, apa saja 7 keutamaan dari sifat dermawan? Yang pertama, harta yang telah diberikan akan diganti oleh Allah secara berlipat-lipat ganda. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillah. Maaf, itu ayat 261. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Nah itu artinya akan lipat gandakan dari apa yang telah diberikannya fi sabilillah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian dapat memadamkan dosa. Ini dalam kitab Syu'abul Iman yang diriwayatkan dari Al-Baihaqi. Yang ketiga, keutamaan dari memiliki sifat dermawan adalah dekat dengan Allah dan dekat dengan surganya. Ini hadis memang masih diperdebatkan kesahihannya, yaitu dari Abu Hurairah, riwayat dari At-Tirmidzi. Kemudian harta yang didermakan tidak akan berkurang. Itu yang keempat, keutamaan dari sifat dermawan. Ma naqasat malun atau al-malu bisadaqatin. Kemudian mendapat jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima ini. Ini yang pertama, harta akan diganti berlipat ganda. Yang kedua, dapat memadamkan dosa. Yang ketiga, dekat dengan Allah dan dekat dengan surganya. Yang keempat, harta yang didermakan tidak akan berkurang. Yang kelima, mendapat jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, sehat lahir batin. Insyaallah itu. Apa dalilnya? Dawu mardakum bis sadaqati. Obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Hadis ini terdapat dalam Sunan Al-Kubra dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan Abu Syekh dari Abu Umamah. Nomor hadis 3358, Sahihul Jami'. Al-Lajnah Daimah nomor 183 18369 mengeluarkan fatwa hadis tersebut tidak sahih, yaitu poin ke-6. Namun tidak mengapa bersedekah untuk mengharap kesembuhan orang yang sakit sebagai bentuk taqarrub kepada Allah. Ini menurut fatwa Al-Lajnah Daimah nomor yaitu 18369. Kenapa? Yaitu karena keumuman dalil yang menunjukkan tentang keutamaan bersedekah, bahwa sedekah menghapuskan dosa dan mencegah kematian yang buruk. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir, keutamaan dari sifat dermawan adalah Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib-aibnya. Masya Allah. Ini berdasarkan dalam kitab Diwanus Syafi'i halaman 16 yang terjemahnya, engkau tutupi dengan kedermawanan
karena setiap aib dapat ditutupinya. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dari uraian singkat ini tentang keutamaan 7 keutamaan dari sifat dermawan bermanfaat khususnya untuk pribadi, umumnya bagi kita semua. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas yakni di antaranya bagaimana cara untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang dermawan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para sahabat. Sayyidina Utsman bin Affan menyumbang 900 ekor unta dalam perang Tabuk, kemudian menyumbang 100 ekor kuda. Abdurrahman bin Auf menyumbangkan ratusan keping emas untuk kepentingan perang Tabuk. Sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk mampu memiliki sifat dermawan ini yang telah diwarisi oleh para Nabi Allah, para Rasul Allah, dan para awliya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.